Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersolat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala sahbihi. Baik, dari Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Cirebon, Umi. Silakan langsung bersama. Punten mau bertanya Umi, Iya, tapi di luar tema ya. Boleh. Gini Umi, gimana gitu kalau kita menerima pemberian dari saudara yang ternyata itu jualannya ada barang harumnya gitu Umi, tapi sedikit gitulah. Bisa ada contohnya Ibu? Misalnya jualan gimana yang ada harumnya? Kan jualan sembako gitu, terus kue-kue. Nah ada sedikit atau beberapa botol miras gitu Mi. Kita menerima pemberiannya hukumnya gimana gitu tah? Iya. Baik. Oke, baik. Cukup ya, Ibu. syukuran Mi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ada seorang yang jualannya bercampur antara halal dengan haram gitu ya. Lalu ternyata dia memberikan kepada kita. Ya memang sebenarnya kalau orang waro itu sebenarnya menjaga dari hal-hal yang seperti itu. Karena berarti di situ ada syubhat. Karena dalam jualannya ada haramnya, ada halalnya gitu ya. Sehingga kalau diberikan ya ada syubhat di situ. Sekarang hanya kita lihat. Kalau kita menolak enak atau enggak gitu. Artinya bisa memutus silaturahmi atau enggak. Kalau ternyata kalau nanti kita nolak akhirnya malah jadi permusuhan, ya sudah maka kita terima karena pun ada pilihan halalnya. Mungkin yang diberikan bukan dari yang haram tapi dari yang halal. Hanya tujuan kita nerima ini bukan hanya untuk kepentingan dunia, bukan hanya sekedar aduh ini duit sayang mubazir kalau nggak diterima gitu ya. Bukan cuma itu. Tapi tujuannya apa? Karena kadang dari tahadu tahabu ya, dari tahadu tahabu itu saling memberi, saling ada cinta. Artinya kalau memang dia memberikan kepada Anda sesuatu, maka Anda harus bisa memberikan yang lebih banyak lagi dan lebih baik kan begitu. Nah, dari situ nanti tujuannya gimana? Tujuannya agar bisa membangun cinta, membangun kedekatan. Kenapa kok harus bangun cinta dan kedekatan dengan orang yang model begitu? Karena mereka itu adalah lahan dakwah. Nah, dengan kedekatan yang kita bangun itu akan menjadi kemudahan kita untuk bisa berdakwah kepadanya. Nah, kalau nanti kita tiba-tiba menolak, akhirnya dia kan jadi memang dikasih aja nolak gini-gini, akhirnya malah jadi musuh. Tapi kalau ternyata kita terima dulu, bukan karena kita demen sama duitnya nih, bukan karena mubajir kalau nggak diterima gitu ya, bukan masalah itunya gitu. Kadang sebagian orang tuh kan, waduh sayang nih duit gitu, bukan. Cuma tujuan kita sebenarnya ya kita terima itu adalah karena dia telah berusaha untuk sambung silaturahmi, maka jangan ditolak. Dia sudah pengen berbagi ya jangan ditolak kebaikan dia. Nah cuma kita pun kalau bisa membalas dengan kebaikan yang lain lagi gitu loh. Kita jangan cuma sekedar terima tapi kita juga memberi. Tujuannya apa? Supaya dia tahu bahwa kita sendiri ingin menjalin hubungan baik. Nanti kalau sudah hubungan baik enak ya, pelan-pelan kita kadang main ke rumahnya gitu. Mungkin sambil ngobrol pelan-pelan. Kemarin tuh mungkin sambil kita cerita bahwa di sini ada pengajian, ajak dia ke majelis. Mungkin dia jualan dulu bukan karena dia karena mungkin dia nggak ngerti gitu. Kalau ternyata kan ada orang jualan haram dengan pikiran kan saya cuma jualin orang, saya bukan minum, saya cuma jualin. Soalnya kadang ada orang nyari gitu lihat. Ada orang tuh kadang nggak ngerti gitu kayak gitu tuh nggak ngerti kalau ternyata bantu orang melakukan keharuman tuh kita dapat dapat bagian juga gitu loh. Berarti kita membantu dia dalam kemaksiatan itu kadang nggak semua orang paham. Makanya kadang perlu kita kenalkan dia ke majelis, kenalkan ke guru sedikit-sedikit nanti. Apalagi kalau ternyata bisa lebih ngobrol lebih jauh lagi. Jualanmu apa aja sih gitu? Loh, kamu masih ada jualan begitu? Emang kenapa? Soalnya waktu itu dengar dari pengajian katanya tuh kalau jualan begini nggak boleh gitu loh. Lihat kalau lagi orangnya enak hubungannya kan ngomong begitu orang nggak kesinggung. Tapi coba Nadia sama Umi nggak pernah dekat sama Nadia, tiba-tiba Umi datang, loh kamu jualan miras, langsung bilang. Akhirnya Nadia kira-kira bisa dengar enggak? Hubungan baik juga enggak, kena deket juga enggak. Yang ada malah dia nolak gara-gara ini saya nggak bisa terima kamu jualan miras. Ya bikin orang sakit hati dong nanti. Ya itu ya. Jadi ada strategi dalam dakwah. Jadi insya Allah ambil dulu hatinya. Nanti dari situ baru kita mengingatkan dengan cara yang indah. Allah alam bisawab. Tapi pemberian itu boleh dikonsumsi? Ya boleh aja karena masih ada pilihan. Artinya kalau memang misalnya kita nggak mau, sudah duitnya terima, tapi jangan kita makan. Jangan dimakan. Nah, mungkin bisa kita kasihin lagi ke untuk pembangunan selokan karena kita ngerasa ini ada subhatnya. Ya kalau kita subhat jangan juga kita kasih ke orang fakir. Nah, kalau kita sendiri gak mau makan, enak aja kita kasih makanan ke orang fakir. Jangan, kasih aja langsung ke pembangunan misalnya WC umum atau apa kayak gitu ya. Hal-hal yang sekiranya untuk kemaslahatan umum tapi dalam bentuk kotor. Gitu ya. Dan dalam bentuk makanan ngasihnya Mi?
janganlah kalau bisa. Ya. Kita aja nggak mau makan. Nggak, maksudnya jadi diapain itu? Oh, kalau memang dalam bentuk makanan, ya karena gini loh, ada pilihan tadi. Sebenarnya tidak semua haram. Gitu. Kan dia jualannya sembako, bukan miras total. Artinya masih boleh kita untuk memakannya, gitu ya. Karena mungkin kalau dibuang nanti haram. Karena selagi masih ada ini masih ada pilihan. Cuma kita jangan demen gitu loh. Nah, ini karena untuk menjaga hati aja gitu loh.